selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sama kayak Galuh sama Haikal ya aku jadinya. Jadi di sini di episode 9 podcast TA Finalex 2021 yang dimana kita ada narasumber yang baru lagi nih, ya kan Rey. Jadi masih bersama aku dari Ivana sama partner yang bisa bosan ya kita ketemu. Kita berdua sebenarnya kita dari tadi nggak perkenalan angkatan tahu kan. Kita tuh dari iya. 2019 ya teman-teman semua yang menonton. Nah sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa, Mas Richard. Nama saya Ricardo Hamonangara Sospetonga. Saya angkatan dari 2016. Oke. Siap Mas Richard. Ini panggilnya Mas Richard atau Mas Ricardo? Ricardo. Oh, Ricardo. Oh, Mas Ricardo. Siap. Oke, siap. Oke, sebelum ke pertanyaan yang lebih khusus, ini kita pengen nanya kabarnya dulu aja sih. Gimana Mas jadi alumni Mas? Udah ada kesibukan lain atau masih nyantai-nyantai aja? Ini kalau saya kesibukannya sedang mencari kerja ya, karena kan baru ijazah sekarang, jadi juga ijazah untuk apply. Sejauh ini yang baru ada feedback untuk tes itu baru dari Ruang Guru sama Genius. Oh, Ruang Guru. Wow. Oke, tadi Masnya lagi ini ya apply job. Gimana aja Mas? Itu saya yang baru saat ini tuh baru di Genius sama di Ruang Guru gitu. Masih baru 2. Ya, langsung di perusahaan gede ya. Iya, Ruang Guru keren banget. Maksudnya yang udah sampai udah sampai tahap interview. Sebenarnya kalau udah ngirim, saya udah ngirimnya lebih banyak lagi gitu. Semoga lancar ke depannya Mas. Ruang Guru maupun Genius akan lolos. Sip. Nah, nih Van, bisa langsung aja nih ke pertanyaan pertamanya nih Van. Oke. Pertanyaan yang pertama ini kita kemarin kan udah bahas seputar TA-nya sampai sidangnya kayak gimana. Nah, mungkin kita mau tanya, kan habis sidang dan sebelum wisuda ada yudisium tuh Mas. Nah, yudisium itu apa sih Mas? Ngapain aja dan itu apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya yudisium itu apa, itu intinya yudisium itu penyiapan berkas-berkas untuk pembuatan ijazah. Jadi kayak semua data-data diri, kayak nilai transkrip nilai, baru surat pernyataan kalau dari perpus, kalau misalnya tidak pernah minjem buku dan sebagainya, itu kayak disatuin, dikumpulkan untuk bukti kalau kita udah selesai gitu di tahap kuliah, tidak ada kendala, tidak ada yang ditahankan lagi gitu, kayak udah siap lulus gitu. Jadi persiapan Van jatuhnya ya, sebelum lulus ada perlu dipersiapkan. Nah itu tuh berkasannya ya lebih ke situ. Iya, benar banget. Oke, jadi Mas Ricardo ini kita undang ke sini karena beliau juga mengangkat satu topik yang tentunya beda dari sebelumnya. Nah, bisa di-spill nggak sih Mas topik yang diangkat di TA ini tuh tentang apa? Kalau saya, topiknya itu tentang perancangan mobile game bertema satwa endemik Indonesia untuk usia 7-12 tahun. Oke, jadi tentang game digital ya contohnya. Mobile game. Oh. Mobile. Wah, itu bisa dimain di apa tuh Mas? Android, iOS mungkin? Android. Lebih fokusnya Android karena yang bisa dijangkau lebih banyak orang di Android. Oke. Keren. Buat sebuah game ya, itu asik banget sih Van kayaknya. Nah, berhubungan nih Mas, kenapa tuh bisa kepikiran game? Terinspirasi dari apa untuk mengangkat sebuah topik game dengan satwa endemik juga tuh Mas? Kalau terinspirasinya banyak ya, nggak cuma dari satu tempat doang, karena saya aja untuk mendapatkan judul untuk mengangkat mobile game ini aja butuh waktu 6 bulan. Nah, kalau inspirasinya sendiri tuh saya kebanyakan dari buku yang di perpustakaan Devpro, baru saya juga ngelihat dari angkatan teman saya yang kira-kira mereka yang angkat apa, lalu saya juga dari terinspirasi seperti itu. Terkadang malah saya kadang pernah dapat ilham dari waktu lagi naik motor, saya dapat kayak ilham gitu kayak, oh iya ini kayaknya bagus
ini kalau saya membuat game mobile yang khusus untuk anak-anak gitu. Kayak saya dapat aja gitu lagi di tengah jalan. Oh, jadi emang benar-benar ilham atau inspirasi bisa datang dari mana aja ya, Mas Iya. Ivanel. Dan kalau misalnya game ini, Mas, apakah Mas dulu pernah mengikuti mata kuliah animasi game atau emang Mas suka bermain game, jadi memilih untuk membuat game nih, Mas? Oh, iya, sebelumnya benar. Saya sebelumnya itu udah masuk ke ini mata kuliah game, dan di situ saya juga kayak udah memutusin sepertinya kayak saya kalau misalnya saya ambil, saya milih untuk ngangkat game. Tapi masih belum tahu apa itu game komputer atau game mobile game gitu, masih belum. Tapi yang penting saya udah dari situ udah netapin kalau saya niatnya tugas akhir mengambil temanya game. Berarti itu di semester 6 gitu ya, Mas ya? Iya, dari semester 6. Wow. Awal banget ya udah bisa kepikiran. Jadi Masa juga suka main game juga ya berarti? Benar. Ya, saya lagi senang main game, jadi kayak ya saya mengerjakan tugas TA yang bisa saya selesaikan dan saya senangi gitu. Bener banget. Dan itu hal yang penting ya, Mas, dalam mengerjakan sebuah TA biar gak gampang bosen ya. Harus sesuai sama minatnya. Oke deh, Fana? Oke. Terus untuk mobile game ini nih, apa yang perlu disiapkan gitu? Lebih ke ya persiapannya apa aja? Terus mungkin bisa nyinggung-nyinggung sedikit ke budget sih, Mas. Kayak apa aja yang harus dipersiapkan secara materi, dan mungkin penelitiannya juga kayak gimana, bisa dijelaskan sih, Mas? Dari persiapannya dulu ya. Kalau untuk persiapan mobile game, pertama itu siapin mentalnya dulu. Tekadkan bulatkan tekad seperti itu, kayak kita harus tahu apa yang kita mau buat untuk tugas akhir kita. Kemudian dari situ kita ini nggak cuma untuk mobile game saja, untuk tugas akhir yang lainnya siapkan juga referensi dari cutting ataupun dari internet gitu, kayak entah itu jurnal atau tugas akhir, contoh-contoh yang punya cutting sebelumnya. Itu penting banget karena dari situ kita bisa tahu susunan-susunan yang bisa kita pakai untuk tugas akhir kita gitu. Atau bisa nyari narasumber juga, kayak oh iya sebelumnya narasumber ini berarti bisa saya tanya lagi nih untuk tugas akhir saya karena kontennya sama gitu. Itu penting. Wah, jadi ada beberapa yang perlu disiapkan ya, If. Mungkin kalau dari penelitian nih, Mas, kalau sebuah game apalagi terutama satwa endemik kan ya, kira-kira yang penelitiannya tuh apakah ke penjaga kebun binatang mungkin, atau ke seorang ahli game, atau mungkin ke siapa gitu, Mas, penelitian yang udah dilakuin buat TA ini? Penelitian sebenarnya itu banyak ya kalau dari saya. Saya penelitian kontennya, saya ngangkat kontennya kan tentang hewan endemik. Saya bukan ke kebun binatang, tapi saya lebih ke organisasi Profauna, organisasi untuk melindungi satwa hewan endemik Indonesia gitu. Saya hubungin karena kebetulan lagi COVID zamannya saya, jadi saya menggunakan telepon, dan di sini kendalanya itu agak lama karena baru dibalas itu seminggu 2 minggu kemudian di situ. Nah, itu baru penelitian konten. Kalau penelitian untuk gamenya sendiri, nah ini saya kebetulan punya teman, dan temen ini kenal teman lagi, jadi temennya teman saya itu ini kerja di Pakar Game. Jadi saya bisa kontak langsung ke dia, kayak minta tanahan, minta bimbingan gimana membuat game yang baik gitu. Apalagi mobile game yang baik seperti apa gitu, UI UX seperti apa, karakter desainnya seperti apa gitu. Kalau boleh tahu di TA ini gamenya berupa prototipe apa udah beneran jadi game sih, Mas? Kalau gamenya itu saya kebetulan ya mungkin masih prototipe, tapi bisa dimainkan sampai berapa level gitu. Intinya kita harus bikin gamenya itu bisa dimainkan dari awal buka sampai kita udah selesai permainannya. Misalnya permain 1 ronde, kita bermain sampai rondenya selesai gitu. Oke. Nah, mungkin ini sih, Mas. Karena kan sampai jadi ya, sampai istilahnya prototipe tapi udah bisa dimainin, kan. Ini nih bisa di-spill gitu, biayanya tuh butuh apa aja ya? Butuh ya buat bikin sebuah game ini apa aja yang diperlukan? Sebenarnya kalau saya kebetulan tuh saya tidak ahli membuat programmingnya. Jadi saya semua dana saya itu dipakai untuk biaya jasa programming. Nah, di sini perlu diingat kalau
kita tuh desain. Jadi kita nggak perlu harus bisa programming juga sampai benar-benar selesai gitu. Bagus kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa. Ada angkatan teman saya juga gitu, kayak dia benar-benar nge-programming di Unity dari awal, dia juga yang ngedesain, dia yang bikin storyboard, semuanya sampai dia gamenya jadi dia bisa, tapi jadinya agak lama. Nah, kalau saya bisa kebetulan saya kurang bisa di bagian programming, itu sebabnya saya bayar ini anak IT. Nah, di situ saya keluarnya itu kurang lebih 4 juta karena gamenya termasuk sederhana. Tapi kalau seperti game teman saya yang angkatan sebelum-sebelumnya itu dia bisa lebih mahal lagi karena dia ngangkat game tentang cara memasak gitu. Jadi lebih detail, lebih kompleks, jadi lebih mahal juga. Berarti tergantung kompleksnya game tersebut ya Mas dananya. Dan untuk game Berfokus ke
saya tuh salah
Mas.